Jadi Pak Jokowi dengan tegas mengatakan Pak Usama ini 100% ya. 100% bukan 90%, bukan 80%. Oke. 100% ini inisiatifnya DPR. Oke. Pemerintah tidak tahu menahu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Masih bersama saya Ghassan Syakik Kalbab. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya lagi di kediaman Pak Usama Hisyam. Dan alhamdulillah punya waktu nih Pak untuk anak-anak milenial Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan untuk kabarnya gimana nih Pak? Ini kayaknya kurang sehat Pak ya. Ya, masih pengaruh operasi jantung ini. Nah, tangan kiri, tangan kanan kurang begitu berfungsi optimal ya. Kurang normal. Tapi terus terapi, mudah-mudahan ini semakin baik lah dari waktu ke waktu. Semoga semakin sehat dan membaik Pak ya. Iya. Nah Pak, ini saya tertarik Pak. Kemarin itu tepat banget Bapak datang ke Istana Presiden ya Pak, bertemu Betul. dengan Bapak Jokowi. Ini saya menarik untuk dibahas karena belum ada yang publish ya Pak ya. Betul. Itu boleh tahu nggak sih Pak isi pertemuannya itu apa? Ya, saya meminta waktu untuk melakukan audiensi dengan Presiden itu dalam rangka untuk melaksanakan tugas amanat dari organisasi yang saya pimpin, yaitu Parmusi, singkatan dari Persaudaraan Muslimin Indonesia. Parmusi pekan lalu itu mengadakan musyawarah kerja nasional. Jadi aspirasi dari seluruh pengurus Parmusi se-Indonesia itu menjadi sebuah rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang diamanatkan oleh pengurus Parmusi se-Indonesia adalah untuk menyampaikan sikap Parmusi terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden agar dibahas ya untuk menjadi ditetapkan sebagai undang-undang. Namun demikian, dalam perjalanannya banyak sekali kelompok masyarakat, terutama ormas-ormas Islam yang menolak rancangan undang-undang ini karena Pancasila yang sudah 73 tahun ini menjadi haluan dasar ideologi negara ingin lagi ditafsirkan di dalam RUU HIP itu kembali ke dalam proses sejarah. Awal mula dicetuskannya pemikiran ideologi negara yaitu melalui pidato Bung Karno pada 1 Juni tahun 45 ya, di mana ketika itu digagas Trisula, nasionalisme, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara kita tahu secara sejarah dulu ada pertemuan BPUPKI 22 Juni 1945 di mana kelompok Islam membahas ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu kemudian pada 18 Agustus dideklarasikan Pancasila ditetapkan dalam sidang BPUPKI menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah toleransi dari umat Islam kepada kelompok minoritas agar kita bisa segera merdeka bersatu padu. Namun demikian dalam RUU HIP itu ada tafsir bahwa Pancasila yang sekarang itu sesungguhnya adalah Trisila yang dulu 1 Juni. Nah, tafsir inilah yang kemudian ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat terutama ormas Islam. Saya menghadap Presiden untuk menyampaikan sikap Parmusi bahwasanya Pancasila yang lahir pada 18 Agustus 1945 pada saat kemerdekaan yang ada di preambul kita Undang-Undang Dasar itulah yang final. Tidak bisa diotak-atik lagi Pak ya? Tidak boleh diotak-atik lagi karena dia menjadi jangkar bagi ideologi haluan ideologi negara. Artinya menjadi jangkar, tidak boleh dia diayunkan ke kanan apalagi diayunkan ke kiri. Karena kalau diayunkan ke kanan atau ke kiri pasti benturan. Tapi saya menarik ya Pak untuk membahas ini kan banyak sekali ormas Islam yang turun ke lapangan. Dia demonstrasi dan semacamnya.
Namun saya tidak melihat ada bendera Parmusi di situ, Pak. Apakah memang Parmusi tidak berperan aktif untuk ke turun lapangan atau bagaimana, Pak? Memang saya mengatakan kepada teman-teman, kita ini kan substansinya. Oke. Substansinya ini kan yang terpenting sampai kepada presiden. Benar. Untuk sampai kepada presiden itu banyak jalan. Bisa melalui demo, unjuk rasa, bisa melalui pimpinan dewan, bisa melalui media, bisa langsung audiensi. Nah, saya punya akses, saya punya cara untuk bisa bertemu presiden. Why not? Kenapa tidak? Langsung kita sampaikan, kita diskusi sama presiden. Untuk apa? Dalam situasi PSBB, new normal, kita kerahkan masyarakat, umat, ya, sedemikian dasar. Masyarakat, umat kondisinya sedang sulit. Benar. Ya. Untuk datang ke Senayan butuh transport, walaupun teman-teman mengatakan kita jihad segala macam nggak apa. Tetapi kan di situ kerumunan itu bisa saja terjadi sesuatu hal di mana ada virus pandemi. Untuk apa kita kan harus Tapi menurut Bapak itu ada kepentingan politik nggak, Pak? Karena kalau misalkan saya lihat, ini saya objektif ya, Pak ya. Maksudnya ada partai yang menunggangi aksi demo tersebut, Pak. Ya, kalau itu bisa saja terjadi bisa saja terjadi apapun karena ini proses politik. Demo itu pun bisa juga dipersepsikan demikian. Tetapi menurut saya secara logika saja, demo ini kan tujuannya menyampaikan aspirasi. Benar. Aspirasi kemudian sampai gedung Senayan, ada utusan berapa orang masuk ke pimpinan dewan, diterima nyampaikan. Saya nggak perlu demo, saya bisa temuin presiden, saya nyatakan langsung, berdialog langsung, saya bilang, Pak Presiden, kami Parmusi mohon ketegasan Bapak Presiden. Kalau memang ini bukan dari pemerintah, murni DPR, sampaikan sekarang. Benar. Bapak Presiden mengatakan 100% bukan dari ini pemerintah, bukan dari ini. Ini memang usul inisiatif DPR. Why not? Kenapa tidak? Harus kita mengeluarkan pasukan sekian banyak. Kalau keluarkan pasukan gampang, saya tinggal panggil. Iya, benar. Saya sebagai ketua umum langsung panggil Panglima Laskar Parmusi. Tolong kawal saya. Bersihkan. Berseragam. Iya, benar. Dan kader, bukan masyarakat biasa yang dilibatkan. Kan sekarang kasihan umat. Benar, Pak. Digiring ke DPR, kasihan umat. Benar. Gitu loh. Oleh sebab itu tapi saya tidak menutup kemungkinan, tidak melarang kader untuk ikut dalam aksi itu. Silakan yang mau ikut secara pribadi, tapi secara organisasi tidak. Benar. Secara organisasi kita temuin presiden dan insya Allah nanti pimpinan-pimpinan partai politik gitu kita temuin. Di daerah banyak juga Parmusi daerah yang terlibat dalam proses penyampaian sikap unjuk rasa seperti ini. Banyak seperti di Garut, seperti di Pekanbaru, Riau, kader-kader Parmusi semua aktif. Nah, Pak, untuk hasil jawaban dari Bapak Jokowi mengenai RUU HIP ini akankah dihapuskan atau memang masih dipertimbangkan atau bagaimana, Pak? Jadi Pak Jokowi dengan tegas mengatakan, Pak Usama ini 100% ya. 100% bukan 90%, bukan 80%. Oke. 100% ini inisiatifnya DPR. Oke. Pemerintah tidak tahu menahu sama sekali. Dan baik Pak, saya kira apakah tidak ada campur tangan dari BPIP ke sana? Nah, itu Pak, maksud saya anggaran itu kan beratus miliar, Pak. Anggaran anggota dewan itu 100 juta lebih per bulan. Bahkan ada 8 anggota di situ. Ini lembaga yang mengatasnamakan Pancasila, aku Pancasila, kita Pancasila, tetapi kok roman-romannya ingin merubah nilai-nilai Pancasila, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, setelah saya dapat dari Presiden, tidak ada pikiran dari pemerintah sama sekali itu. Dari BPIP juga tidak ada. Juga tidak ada ya, Pak? Iya, tetapi saya bilang Bapak Presiden, ini dari rekomendasi Mukernas juga meminta pemerintah harus mengusut tuntas siapa sebenarnya inisiator yang menjadi inisiator dalangnya, sehingga RUU HIP ini ada pasal-pasal yang memberikan tafsir
kepada Pancasila ini. Ya itu dia. Ya ini Pak Usama, kita pemerintah akan mendengar dulu berbagai masukan dari ormas ya, dari semua komponen, baru kita akan menentukan sikap, mengirim suspers kepada DPR RI. Itu saya kira juga arif bijaksana Presiden, karena kesalahan fatal DPR menurut Presiden ketika mengajukan RUU inisiatif ini sama sekali tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat sebelumnya. Saya kira itu. Nah Pak, ini kan banyak ya Pak, kayak RUU HIP, lalu ada RUU Minerba, Omnibus Law. Melihat anggota Dewan Perwakilan Rakyat kan, artinya DPR, ini sama sekali tidak mewakilkan rakyat di saat ini, bahkan dikeluarkan terus-menerus ketika pandemi COVID ini Pak. Ya ini yang memang sebuah dilema ya dari DPR yang sekarang ini. Ketika rakyat dihadapi kesulitan menghadapi pandemi, banyak sekali agenda legislasi nasional yang dibahas sehingga tidak sempat menjadi perhatian masyarakat untuk dibahas karena masyarakat memang sibuk dengan ekonominya, sibuk dengan pandemi ini. Nah, ini ketidakfairan DPR. Sebetulnya DPR itu merupakan wakil-wakil rakyat. Janganlah rakyat itu dihianati dengan berbagai kepentingan-kepentingan pragmatis dari anggota dewan sendiri. Nah ini harus menjadi catatan yang penting bagi masyarakat ketika memilih calon-calon legislatif dan partai peserta pemilu untuk masuk di DPR pada saat pemilu legislatif nanti. Oleh sebab itu Parmusi sudah bersikeras bagi partai-partai yang tidak mau mencabut, tidak memberikan sikap untuk mencabut RUU HIP ini dari agenda legislasi program legislasi, maka jangan dipilih pada saat pemilu yang akan datang, termasuk fraksi-fraksi yang anggotanya sering mengkhianati aspirasi rakyat. Mereka lupa bahwa mereka duduk di DPR karena pilihan rakyat, dan mereka duduk di DPR digaji dari uang rakyat, tapi rakyat hanya dibutuhkan dukungannya. Sementara ketika duduk di legislatif rakyat ditinggal, jangankan aspirasinya diperjuangkan. Mereka silaturahim aja kembali menyapa tidak. Nanti menjelang pemilu kemudian menyapa lagi. Oleh sebab itu rakyat harus sudah pandai, harus cerdas. Jangan terima duit-duit dari calon-calon legislatif itu. Duit paling 100 ribu, 500 ribu. Tapi berubah nasib. Tetapi 5 tahun kita susah dibikin oleh anggota-anggota DPR ini. Makanya harus pilih anggota DPR yang reputable, yang betul-betul punya kapasitas, kemampuan, dan komitmen terhadap nasib rakyat ini. Nah, komitmen terhadap nasib rakyat ini dilihat dari track record perjuangannya. Benar. Selama dia, pernah nggak dia mimpin organisasi? Selama mimpin organisasi dia mikirin rakyat kecil nggak? Iya. Nah ini yang harus dia perjuangkan rakyat nggak? Jangan orang nggak kenal entah siapa punya duit banyak jadi caleg, dia bayar itu masyarakat, kemudian dia masuk Senayan. Di Senayan dia berdagang. Ya, jadi anggota DPR bukan perjuangkan nasib rakyat. Menjual pasal. Iya, menjual pasal itu. Tapi pada intinya kalau misalkan memang RUU HIP ini akan lolos gitu Pak, dan pemerintah ini tidak bersikap lah. Kalau misalkan terjadi lolosnya RUU HIP ini Pak, Parmusi berarti langsung turun langsung Pak ya? Oh iya, kalau RUU HIP ini tetap digolkan menjadi haluan ideologi Pancasila seperti sekarang, tidak diubah, tidak dicabut, ya kita tentu akan bersikap ya. Itu beda lagi urusannya Pak. Seluruh komponen nasional ya. Tapi kan ini saya sudah berhadapan langsung dengan Presiden. Presiden sudah menyatakan tegas kok 100% bukan pemerintah. Artinya RUU itu bisa menjadi undang-undang kalau pemerintah juga sepemikiran. Ini kan terlihat pemerintah tidak sejalan gitu. Tinggal yang ditunggu pemerintah konsekuen nggak, konsisten nggak, itu aja. Ya semoga bisa dipegang lah Pak ya omongannya, dengan mendapatkan aspirasi dari masyarakat ini benar-benar dipedulikan dengan pemerintah lalu DPR. Dan semoga teman-teman bisa. Iya Pak, terima kasih banyak untuk tentang RUU HIP ini kita bahas. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, lalu like, komen, dan share video.